Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung, yang insya Allah pagi hari ini kita bersama Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD akan mengangkat tema keistimewaan zikir. Pendengar dan pemirsa, zikir memiliki kekuatan untuk menenangkan hati dan jiwa dari kegelisahan, kecemasan di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh tekanan dan tantangan. Tentu zikir menjadi perisai batin yang menjaga ketenangan jiwa ketika terus mengingat Allah. Hati kita dijauhkan dari kekhawatiran, berlebihan, dan diliputi ketenangan. Bagaimana pendengar keistimewaan zikir? Kita simak Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD bersama Anda hingga menjelang pukul 6 nanti. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Alhamdulillah, pemirsa, pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, pada pagi hari ini kembali kita tolabul ilmi di Mutiara Pagi yang disiarkan oleh RRI Bandung. Seperti tadi yang sudah Bapak Ustadz Casmita sampaikan, untuk pagi ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan berzikir ya. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir ya. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti yang tercantum di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 ya. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42 ini Allah berfirman bahwa kita senantiasa ingatlah bahwa kita ini selalu untuk mengingat kepada Allah, bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Karena sebagai makhluk hamba Allah, tentunya kita semua dalam menghadapi kehidupan ini sangat banyak ya, di dalam melakukan aktivitas ini kita tentunya mendapat banyak masalah, mendapat banyak ujian, cobaan, dan kita dalam bermuamalah, kita hasbun minanas ini bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, dimanapun kita berada, selalu saja ada masalah, dan setan pun tidak akan membiarkan kita. Setan menginginkan kita lalai, setan menginginkan kita lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu, pemirsa pendengar Mutiara Pagi, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan kita ingatkan juga bahwa dengan mengingat Allah ini ya, kita hanya sebenarnya dalam keseharian kita itu kan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam
hadis Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita perbaiki dari diri niat kita. Niatkan bahwa apapun yang akan kita kerjakan itu adalah semata-mata hanya untuk Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah pun dalam surah Al-Baqarah ayat 152, ya, Allah pun meminta kita untuk selalu kita itu ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat pula kepadamu, dengan memberikan rahmat dan pengampunannya, dan bersyukurlah kepadaku, ya, jangan ingkar dari nikmatku. Jadi apabila kita merutinkan, membiasakan untuk senantiasa berzikir, misalnya gini, kalau kita bangun tengah malam, ya, kita bangun seperti yang diajarkan Rasulullah, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Robbighfirli, dan kita perbanyak lagi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan apabila di tengah malam kita terbangun, setelah kita berzikir mengingat Allah, kemudian kita mengambil wudhu, dan kemudian sholat malam, kita mengerjakan sholat tahajud, kemudian kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah apapun doa-doa kita yang kita panjatkan, insya Allah akan Allah terima. Dan apapun yang akan kita sampaikan kepada Allah, ya, di tengah malam, pasti akan Allah kabulkan. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi, bahwa bagaimana hati kita akan menjadi tenang, ya. Seperti yang Rasulullah katakan bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Bagaimana caranya biar hati kita tenang? Caranya adalah dengan kita senantiasa berzikir, mengingat Allah, maka hati kita akan Allah tenangkan. Dan apabila hati kita sudah tenang, nanti hati kita, kolbu kita yang akan menunjuki jalan, yang akan menuntun kita. Begitu, ya, para pemirsa dan pendengar semua dimanapun pemirsa berada, bahwa dengan kita merutinkan tanpa kita sadari, otomatis kita itu akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai. Dan apabila ada sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita, insya Allah akan hilang dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Begitu, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah tadi 152, yang fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu dengan memberi rahmat dan pengampunan. Ini sudah janji Allah, bahwa apabila kita senantiasa mengingat Allah, ya, Allah tuh akan ingat kepada kita, dan Allah akan memberikan rahmat dan pengampunannya. Karena pemirsa pendengar Mutiara Pagi, apabila kita hanya mengandalkan kecerdasan kita mengandalkan ibadah-ibadah kita, demi Allah, ya, tidak akan cukup menjadi bekal kita untuk menggapai surganya Allah. Karena begitu balasan dari Allah itu surga, balasan dari Allah itu sebegitu besarnya apabila dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita, dibandingkan dengan kecerdasan kita atau amal ibadah apapun yang kita kerjakan di dunia ini, tidak akan mungkin mampu kita untuk menggapainya. Hanya karena pertolongan Allah lah, hanya karena rahmat Allah lah, dan pengampunan Allah.
Ya, kita dapat menggapai surga kita nanti kelak. Jadi hati-hati juga dengan niat kita apabila kita melakukan apapun, ya. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita sombong, pemirsa. Ya. Apabila ada setitik di hati kita, oh ada aku mah pinter, aku pasti bisa gini-gini. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya upaya kita kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Nah, inilah keutamaan kita dan keistimewaan kita apabila kita senantiasa berzikir. Hati kita senantiasa selalu mengingat Allah dan kita akan senantiasa selalu memohon pertolongan kepada Allah dan bahwa kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Nah, dengan kita berzikir pun ini akan menumbuhkan rasa bersyukur. Kita tidak akan sampai lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk mengingat segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Karena sahabat pemirsa pendengar Mutiara Pagi, dalam kita menjalani keseharian kita ya, sudah barang tentu setan akan terus menggoda. Setan itu lebih bersungguh-sungguh. Setan itu lebih beristiqomah dalam menggoda manusia agar kita melupakan untuk berbuat kebajikan. Ya, untuk itu marilah kita sama-sama pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, kita rutinkan, kita biasakan berzikir. Bahkan ada satu zikir yang Rasulullah contohkan bahwa Allah tuh sangat menyukai kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan apabila kita mengulang bacaan ini sampai 100 kali minimal dalam satu hari, itu janji Allah itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita ini sebanyak buih di lautan. Ini adalah muttafaq alaih, bahwa ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi apabila kita sudah mengetahui, kita sudah diingatkan lagi bahwa begitu banyak keutamaan berzikir, begitu banyak keistimewaan berzikir tanpa kita sadari. Ya, pemirsa pendengar Mutiara Pagi, kalau kita senantiasa selalu mengingat Allah, hati kita itu meleleh, betul tidak? Coba kita tafakuri. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tanpa Allah bagaimana kita bisa menjalani keseharian kita? Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita? Sedangkan dengan segala keterbatasan kita, hanya dengan kita bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan Allah agar Allah lah yang menjaga anak-anak kita. Allah juga yang menjaga hati kita agar senantiasa Allah itu menjaga keimanan kita. Dan bagaimana dengan berzikir ini akan memberikan kita kekuatan. Sering mungkin kita, pemirsa, pendengar Mutiara Pagi, dalam saatnya kita, keimanan kita kan naik turun ya. Betul nggak Pak Ustadz ya? Bagaimana keimanan kita dalam setiap hari itu tidak selalu konsisten. Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita sibuk dengan urusan duniawi kita. Ya. Berapa menit, berapa jam kita dalam satu hari mengingat Allah. Jadi mari pemirsa pendengar Mutiara Pagi, mulai sekarang kita rutinkan, kita harus punya zikir harian, harus punya wirid, amalan-amalan yang kita rutinkan setiap hari. Mulai dari kita membuka mata, sampai akhirnya kita nanti akan beristirahat di malam hari. Karena terkadang ya, seringkali kita melakukan sholat, kenapa di dalam setelah sholat akhirnya kita dianjurkan untuk berzikir. Karena kadang-kadang setelah kita sholat pun
kok hati kita belum tenang ya? Duh, ini kok kenapa saya masih mikirin ini, mikirin itu, ya Allah. Ditambah lagi dengan zikir. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus aja begitu. Dan zikir ini kita lakukan dimanapun. Kita lakukan dimanapun, kita lakukan kapanpun saja. Karena Allah itu sangat dekat sama kita. Allah tidak pernah pergi, Allah tidak pernah menjauh. Kita yang menjauh, kita yang sering lupa sama Allah. Untuk itu, marilah senantiasa kita berzikir terus kepada Allah. Ya, berzikir dan berzikir terus. Begitu. Mudah-mudahan dengan berzikir kita itu diberi kekuatan di saat kita lemah, di saat iman kita menurun, di saat kita aduh kok kayak gini banget ya Allah, saya nggak kuat ya Allah. Terus ingat dengan janji Allah, dengan ada ayat ya di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Oh iya, aku ingat kata Allah, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Akhirnya apa? Kita semangat lagi. Oh iya, kata Allah, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti. Karena Allah itu tidak pernah ingkar. Dan Allah pasti mengabulkan apapun yang kita inginkan. Jadi kita diberi lagi semangat, diberikan lagi kemantapan hati. Dan apabila kita terus setelah kita mempunyai wirid harian tuh ya, nah nanti ini akan membentuk karakter kita sebagai muslim. Dan akan menuntun kita menjadi hamba yang Allah mau. Karena kita sebagai hamba apabila kita cerdas, kita berpikir. Kalau kita sering mengingat Allah, hati kita nanti diketuk, dibimbing, dituntun, dan dijaga dari godaan setan. Ya, otomatis kita itu pasti akan berpikir, oh sekarang sholat kita sudah 5 waktu. Masa mau sholat 5 waktu aja? Otomatis kita ingin meningkatkan, mulai sekarang kayaknya pingin sholat sunnah rawatibnya, pingin sholat duha, pingin sholat tahajud, pingin saya mendaras Al-Quran. Kalau belum bisa membaca, saya ingin belajar. Terus belajar, terus kita upayakan bersungguh-sungguh. Ya, manjada wajada, bersungguh-sungguh maka kita akan jadi. Dan kita harus diniatkan dulu nih, bahwa kita niatkan dalam hidup ini kita apa yang mau kita cari, tujuan kita mau kemana, apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita punya untuk bekal kita ke akhirat nanti. Kan kita menyadari bahwa dengan keterbatasan, kelemahan kita, kefakiran ilmu kita, ya, apa sebanding dengan cita-cita yang ingin masuk surga? Tidak akan sebanding pemirsa, tidak akan sebanding. Maka dari itu sempatkanlah, rutinkanlah, upayakan dengan bersungguh-sungguh. Ya, kita niatkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Bahkan kalaupun kita saya belum bisa nih zikirnya panjang-panjang, cukup dengan bismillah atau ya Allah ini aku, ya Allah tolong aku, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah bantu aku, ya Allah. Cukup dengan begitu. Kita sedekahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kita mungkin sering ya mendoakan orang lain, kita berterima kasih kepada orang lain, menyemangati orang lain. Kadang kita lupa ya memberikan nutrisi kepada ruh kita sendiri. Kadang-kadang juga kita suka merasa aku kuat. Ya. Kita kadang mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ilmu-ilmu kita, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kesolehan kita. Kita merasa, oh saya sholat 5 waktu, oh saya rajin bersedekah, oh saya sudah rajin menunaikan puasa. Ya, tapi kadang kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah
upaya kita untuk menggapai ridho Allah, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi, dimanapun pemirsa berada, yuk mari kita tingkatkan lagi, kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah. Dengan segala kesibukan kita, tidak akan ada habis-habisnya kalau kita mengejar dunia terus. Capek kita. Tapi seperti janjinya juga Nabi Muhammad SAW, kita kejar akhiratnya. Bagaimana kita mengejar akhirat kalau mengingat Allah aja dalam sehari kita cuma sedikit? Ya, jangan pelit. Ya, karena begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Begitu, ya. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Subhanallah, ternyata keutamaan atau keistimewaan berzikir itu banyak sekali pendengar. Salah satu di antaranya apa yang disampaikan Bu Ustazah, bahwa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan zikir Allah akan menolong kita, dan dengan zikir juga Allah akan menenangkan jiwa kita. Dan luar biasanya dengan zikir hanya kita mengucapkan apa yang disampaikan dalam satu hadis, dengan ucapkan hanya subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari Allah akan menghapuskan dosa kita. Luar biasa pendengar dan pemirsa, semoga kita termasuk orang yang tidak meninggalkan zikir kepadanya, karena sesungguhnya zikir adalah merupakan tambahan ibadah kita, tetapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kita simak kembali keistimewaan atau keutamaan berzikir bersama Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Silakan Ustazah. Baik, pemirsa pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, marilah kita rutinkan ya wirid ini. Gini, jadi kalau wirid itu adalah persembahan kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah. Apa? Nanti Allah akan memberikan warid. Warid adalah itu pemberian dari Allah. Ya, karena kita merutinkan sering mendekatkan diri kepada Allah, ya, sering mengingat Allah, nanti Allah akan memberikan warid. Allah akan memberikan karomahnya kepada kita. Dan ingat ya, kadang banyak kita tuh ya, kita tahulah banyak seperti kita zikir ya, mengucapkan subhanallah sekian kali. Dalam sehari istighfar 5.000 kali, 1.000 kali, 10.000 kali, agar nanti misalnya banyak rezeki, dikeluarkan dari kesulitan, dilunasi hutang misalnya ya, atau nanti kalau kita tirakat katanya dengan kita pagi-pagi mengucapkan ini doa misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, berarti kita akan dilindungi ya dari godaan setan, dari ini tuh sebenarnya kita jangan sampai, memang kita membutuhkan zikir-zikir ini untuk urusan maknawi, urusan dunia kita. Tapi jangan kita lupa juga bahwa keutamaan berzikir ini nanti akan Allah tangguhkan. Ya, waridotnya itu akan Allah sampaikan, Allah berikan di akhirat kelak. Nah, ini yang harus kita rindukan ya pemirsa. Ya, rezeki kita sudah Allah takar, sudah Allah siapkan. Ya, usia kita sudah Allah tetapkan. Hidup mati kita, jodoh kita, rezeki kita, takdir kita di dunia ini sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, 150.000 tahun sebelum kita ini dilahirkan. Nah, ini yang harus kita sadari betul. Benar-benar harus kita sadari pemirsa, bahwa dengan berzikir banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bertebaran di muka bumi ini. Banyak kalau kita lagi di jalan, terus zikir, kita macet, misalnya macet. Kan kalau setan tidak akan mungkin lalai dalam menggoda kita ya, macet. Terus kalau kita enggak berzikir nih, pasti
yang kita pikir apa? Duh macet, nyebelin banget ini, aku telat nih begini. Duh kayaknya aku bakal telat, wah kacau deh hari ini. Itu bakal merubah mood kita untuk 1 hari ke depannya hanya gara-gara macet. Tapi apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah, mulai dari keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahi la haula wala quwata illa billah. Terus sepanjang jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Istighfar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu kita ada momentum kita macet, Allah akan menjaga kita. Hati kita yang akan menuntun kita untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa ini sudah Allah tetapkan, kita harus macet, dan kita pun akan berhusnuzon kepada Allah. Apabila kita menerima musibah, menerima masalah itu, kalau kita sudah selalu mengingat Allah, ya, insya Allah kita akan selalu berhusnuzon. Tidak akan mungkin kita memikirkan hal-hal yang negatif. Nanti kadang sering terjadi setelah macet, oh ternyata di depan ada kecelakaan beruntun. Oh ternyata pesawat yang akan kita tumpangi itu jatuh. Alhamdulillah. Kalau kita tadi tidak mengingat Allah, tidak berzikir, pasti kita udah menggerutu. Bahkan mungkin, ya Allah ini kayak gini banget, ya Allah kenapa aku gak dilancarin ini, kenapa dikasih macet, nanti aku pasti begini, aku pasti begitu. Ya kan? Sering kali kita begitu. Di saat keimanan kita turun, di saat kita tidak sadar untuk selalu berzikir, itu setan cepat masuk tuh. Udah dialihkan dari rutinitas kita berzikir ini. Padahal apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah, itu kita akan dilindungin dari godaan-godaan setan tadi. Oh iya alhamdulillah, oh iya ternyata Allah tuh memberi macet, Allah memberi musibah, memberikan masalah kepada kita, ujian kehidupan, apapun itu ujiannya, ternyata Allah punya rencana terbaik untuk kita. Allah tuh sayang sama kita, dengan begitu akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Betul kan pemirsa? Cintakah kita kepada Allah? Segimana cintanya kita kepada Allah? Apa yang kita berikan kepada Allah? Sholat kita buat kita kok. Ya, kita bersedekah dengan kita berandai-andai, dengan meminta kepada sugan we kita bersedekah teh nanti digantikan, kata Allah juga ngasih 10.000 sugan diganti jadi 100.000. Suka ada kan terbersit di hati kita. Tapi tidak dengan kita berpikir, Allah, aku bersedekah hanya mengharap ridho-Mu ya Allah, agar Engkau sayang kepadaku, ini bukti cintaku kepadamu. Aku sayang, aku cinta kepadamu ya Allah. Jadi apabila kita menerima masalah, kita pun akan diberikan ketenangan. Tenang aja, masalah sebesar apapun, aku punya Allah, Allahku maha besar. Sok mau masalah sebesar apapun, aku yakin, kata Allah, janji Allah, Allah memberikan ujian kepadaku karena Allah anggap aku mampu. Bismillah, semangat. Pasti begitu. Jadi tidak ada seorang muslim yang rajin berzikir, dia putus asa, dia cemas, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di hari ini. Dia pasti akan sudah mempunyai rencana apa yang akan dia persembahkan kepada Allah. Subhanallah Bu Ustazah, luar biasa tentang zikir itu. Tentu segala-galanya yang akan terasa oleh kita. Masya Allah Pak Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Bu Ustazah, waktu kita yang membatasi. Insya Allah di sesi berikutnya disambung kembali. Untuk penutup silakan Bu Ustazah. Ya insya Allah. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun pemirsa berada, mari kita perbaiki niat kita dalam menjalani keseharian kita, ya, untuk selalu kita niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita merutinkan berzikir kepada Allah, ya. Dan ingat, kita berzikir, kita beribadah kepada Allah itu, ya, janganlah kita hanya mengharapkan
mengharapkan imbalan maknawi saja, imbalan di dunia saja, rugi, sangat rugi. Karena apabila kita hanya menginginkan imbalan di dunia, begitu kita meninggal nanti, habislah sudah, tidak akan kita bawa ke akhirat nanti. Kita seyogianya mengharapkan, merindukan imbalan waridat karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan nanti di akhirat kelak. Dengan kita senantiasa berzikir, ya, mudah-mudahan insya Allah Allah menjadikan diri kita ahli wirid agar kita menjadi ahli warid, ya. Begitu ya pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kesalahan, apabila ada kesalahan itu murni karena kefakiran ilmu saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, zikir adalah amalan yang sederhana namun memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Dengan rutin berzikir kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, menyenangkan jiwa dan memperoleh pahala yang berlimpah. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita diberkahinya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.